Halo sahabat, balik lagi di channel Ahmad Hatamin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial. Oke sahabat, sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami di channel Ahmad Hatamin. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi BOS di portal BOS Madrasah. Perlu diketahui bahwa dalam aplikasi ini aplikasi yang terbaru, tapi sudah ada gambaran kecil kemarin waktu aplikasi BOS Babun, tidak jauh beda dalam pengisiannya seperti itu. Nah, ini untuk tahun anggaran 2001 Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan aplikasi BOS dengan versi 1.0. Nah, ini bisa diakses di bos.kemenag.go.id. Nah, untuk login sama persis seperti login di BOS Babun. Nah, ini ya, saya akan memberikan tutorial terkait dalam aplikasi BOS versi 1.0. Dalam aplikasi ini ada tampilan seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah memasukkan alamatnya bos.kemenag.go.id, itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Bantuan BOS Kementerian Agama RI dikembangkan secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu madrasah Indonesia. Nah, di sini teman-teman silakan bisa untuk download juknis BOS Babun yang kemarin 2020, dan ini untuk juknis BOS BOP dan BOS Madrasah tahun 2000-2001 ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman silakan masuk ke bagian menu yang di atas paling atas ini, yaitu menu masuk. Nah, klik di sini. Nah, di dalam menu masuk ini entar teman-teman disuruh untuk memasukkan akunnya. Nah, perlu diketahui bahwa akun dalam aplikasi BOS ini ada beberapa cara. Yang pertama seperti akun di emis, yang ketika kita masuk ke emis madrasah silakan pakai akunnya seperti itu, email dan passwordnya. Misalkan nggak bisa, itu bisa menggunakan NSM, digit NSM, yaitu ada 12 digit terus passwordnya 6 digit pertama. Atau bisa juga pakai NSM terus passwordnya menggunakan password yang di emis online gitu. Jadi ada beberapa cara, tapi biasanya pakai NSM untuk username-nya, terus untuk passwordnya pakai password yang ada di waktu kita masuk ke emis madrasah. Nah, kalau sudah akan masuk, teman-teman akan muncul ketampilan seperti ini. Nah, ini kami contoh ada dari operator M4 testing ya, contoh seperti ini. Nah, ntar di bagian ini dashboard akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jumlah pencarian dana BOS. Nah, di sini ada jumlahnya, itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di emis online. Jadi kalau misalkan jumlahnya tergantung juga untuk nominalnya, untuk POP RA sendiri ada sendiri, untuk BOS madrasah juga ada sendiri. Berarti untuk jumlah siswa itu intinya diambil dari jumlah siswa yang ada di emis online. Setelah itu ntar masuk, sebelah kiri itu ada menu perjanjian kerjasama dan persyaratan pencairan dana BOS. Nah,
Ini dashboard merupakan halaman utama BOS madrasah yang di dalamnya melingkupi profil madrasah. Nah, jumlah dana ini yang profil madrasah berarti NSM, madrasahnya apa, terus merupakan swasta atau negeri, ya, itu juga ada. Nah, ini untuk swasta ya, ini ya swasta. Terus timeline pengajuannya, ini waktunya untuk pengajuan. Nah, setelah itu kalau sudah dashboard ini akan muncul jumlahnya, kita masuk ke bagian menu berikutnya, yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama yang disingkat dengan PKS itu merupakan halaman perjanjian kerjasama. Terdapat informasi data sekolah dan nomor rekening BOS madrasah. Nah, ini nomor statik ada, nama madrasah, dan nomor rekeningnya, nama rekeningnya. Lembaga diwajibkan untuk mengikut nama kepala sekolah dan nomor surat perjanjian kerja sama BOS 2020 ini ya, berarti 2021 ini ya. Bisa ini nanti diisi, ini diisi untuk nama kepala sekolahnya, terus nomor suratnya itu, terus tanggal suratnya, tanggal dibikinnya tanggal apa lah. Adapun untuk formatnya silakan teman-teman unduh nih ya, bagian ini begini, ini yang udah tak kotakin satu, cek periksa sesuai nama. Nah, ini dicek lagi namanya udah benar belum. Kalau kita masuk ke isikan nomor surat perjanjian kerjasama akan dibuat terkait dengan pencairan dana BOS. Nah, untuk suratnya silakan teman-teman silakan unduh ini ya, perjanjiannya bisa diunduh, klik di sini. Nah, di situ akan bermaterai dan diberi tanda tangan kepala sekolah pada dokumen tersebut. Ini kalau setelah ini maka klik tombol untuk perjanjian kerjasama untuk mendapatkan file ini juga. Kalau sudah diisi untuk perjanjian kerjasamanya, silakan teman-teman masuk ke persyaratan pencairan dana. Nah, di dalam menu ini teman-teman upload dokumen. Di bagian ini suruh mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, ini ya dokumen-dokumennya. Hal ini memuat dokumen bersyarat. Oke, kita diperbesar dulu. Di sini ada beberapa poin, yang harus diunggah oleh madrasah. Nah, ini kalau melihat di atas, melengkapi persyaratan, mengajukan verifikasi proses pencairan, dan menunggu laporan SPC BOS. Dalam menu lengkapi persyaratan ini ada beberapa poin, yaitu satu, untuk membuat surat permohonan pencairan dana BOS. Nah, formatnya bisa teman-teman diunduh di menu tempat bekasnya ini. Kalau sudah diunduh silahkan diisi lagi. Terus nomor 2, scan fotokopi KTP madrasah, kepala madrasah, dan dana BOS. Yang ketiga, surat tugas dari kepala madrasah, itu bisa diunduh juga, templatenya ada. Yang keempat, surat keputusan pengangkatan kepala madrasah, bendahara BOS dari pejabat yang berwenang. Yang kelima, surat keterangan madrasah masih beroperasional dan kembali tampil. Yang keenam, piagam atau SK izin operasional pendirian madrasah. Yang ketujuh, surat pertanggungjawaban SPTJB dari kepala madrasah. Yang kedelapan, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani di atas materai madrasah. Yang kesembilan, rencana penggunaan dana atau RKAM. Nah, yang ke-10 terakhir, bukti penerimaan ini ya, bukti penerimaan barangnya itu di sini. Nah, ini ataupun bosnya. Nah, semua file dari poin 1 sampai 10. Nah, itu silakan teman-teman unggah di bagian menu ini ya. Diklik penggantar, akan diminta file yang akan diupload dulu. Udah. Setelah itu silakan teman masuk ke bagian berikutnya. Nah, kalau sudah di semua dari poin 1 sampai poin 10, silakan klik tanda menu ini, ajukan, tombol ajukan, yang artinya dokumen telah final atau tidak bisa diupload ulang. Nah, jika masih ada yang belum ataupun belum
belum pasti ataupun masih ada kesalahan, silahkan menunggu dulu, bisa diedit dulu. Kalau sudah diklik ajukan itu tidak akan bisa diupload lagi. Nah, kalau sudah diklik ajukan, silahkan akan muncul ke bagian ini ya, tanda bukti pengiriman ini akan keluar, ini tanda buktinya bahwa sudah mengupload semua. Nah, ciri-ciri file yang sudah diupload itu apa? Di samping menu unggah itu akan terlihat berkas. Nah, kalau misalkan dilihat berkas ternyata pas dibuka filenya rusak, silakan teman-teman di-upload ulang, resolusinya diperbesar lagi, pastikan pas ketika upload terus cek lagi, dilihat berkasnya, terlihat filenya sudah benar-benar terbaca. Nah, kalau sudah diupload ntar akan keluar menu cetak tanda bukti. Setelah itu ntar akan keluar tanda bukti seperti ini teman-teman ya. Tanda bukti upload persyaratan berisikan informasi profil madrasah dan nomor rekening madrasah di bank penyalur. Tanda bukti upload persyaratan harus dibawa beserta dokumen-dokumen yang telah diupload di portal BOS pada saat akan melakukan pencairan BOS di bank penyalur. Nah, berarti ini persyaratan ini, selain ini dibawa juga persyaratan yang 1 sampai 10 dibawa untuk pencairan itu ya, untuk di pencairan di bank penyalur gitu. Terus berikutnya, nah, jika teman-teman masih ada kendala dalam itu, silahkan bisa hubungi langsung di pelayanan ini ya, MRC ya, bisa lewat email ataupun dalam penjelasannya masih ada kebingungan, silahkan bisa tanyakan di bagian komentar, isi komentar itu nanti akan kami bantu untuk menjawabnya. Untuk jika teman-teman sudah benar-benar paham dalam tutorial ini, silahkan teman-teman bisa meng-share ke tutorial ini ke teman-teman yang lain biar paham cara pengisiannya untuk aplikasi BOS untuk tahun anggaran 2021 dengan versi 1.0. Dan jangan lupa silakan untuk teman-teman untuk subscribe seperti kamu seperti ini teman-teman, terus like. Demikianlah tutorial ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung dan support kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.